Sebab inkarnasi adalah jantung kekristenan. Tanpa inkarnasi tidak ada kekristenan. Salam sehat, salam kudus. Inkarnasi 15 menit. Mana cukup? Kok 15 menit? Seumur hidup juga tidak akan cukup untuk membahas inkarnasi. Dan memang bukan tujuan saya untuk membahas secara lengkap inkarnasi sebagaimana kelas-kelas teologi. Saya mendesain 15 minutes biblical integration untuk menolong sobat sekalian mencerahkan pemikiran sobat sekalian yang selanjutnya, menolong sobat untuk mendalami lebih dalam dan kemudian menghidupinya dan mengajarkan. Nah, kalau kita berbicara tentang inkarnasi, itu adalah satu topik yang sangat penting. Kalau setiap sobat tidak memahami tentang inkarnasi, maka sobat tidak akan memahami tentang jantung kekristenan. Sebab inkarnasi adalah jantung kekristenan. Tanpa inkarnasi tidak ada kekristenan. Dan kalau kita berbicara tentang inkarnasi, itu sesuatu yang harus kita pahami dengan benar. Sayangnya, maafkan saya kalau saya harus mengatakan, ada banyak orang yang terjebak berkaitan dengan inkarnasi. Terjebak apa? Terjebak di dalam perdebatan. Terjebak apa? Terjebak di dalam upaya untuk menjelaskan sedemikian rupa sampai orang mengerti tentang inkarnasi secara tuntas. Padahal maksud semula dari inkarnasi tidaklah demikian. Kalau kita membaca di dalam Lukas pasalnya yang pertama, ketika malaikat Gabriel mendatangi Maria untuk menyampaikan tentang inkarnasi, tentang penyelamatan manusia, tentang redemption bagi umat manusia. Malaikat itu datang kepada Maria yang sederhana dan tidak mungkin membawa sebuah konsep yang begitu sulit untuk dipahami dan dimengerti. Saya yakin Gabriel sedang membawa sebuah konsep yang semestinya bisa dengan mudah dimengerti oleh Maria dan siapa saja. Sebab sekalipun Maria adalah orang yang cerdas, tetapi Maria bukanlah orang yang memang ada di dalam sebuah pendidikan yang luar biasa di masa. Di dalam Lukas pasalnya yang pertama, setelah malaikat itu mengatakan kepada Maria bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai dia Yesus. Ayat 31. Yang akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dia akan menjadi raja atas seluruh keturunan yang sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak berkesudahan. Maka Maria bertanya kepada malaikat itu. Kata Maria kepada malaikat itu, ayat 34. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Bagaimana aku bisa mengandung? Aku belum bersuami. Dan malaikat itu ayat 35 mengatakan demikian sebagai dasar dari inkarnasi. Bahwa malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus anak. Dan apa reaksi Maria? Sesudah malaikat itu mengatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Sobat kudus, sobat yang dikasih, inkarnasi disampaikan dalam kesederhanaan. Inkarnasi disampaikan dalam suasana yang biasa, bukan suasana yang ribet atau kemudian kompleks. Nah, inkarnasi disampaikan kepada orang yang sederhana dengan konsep yang sederhana. Bukan dimaksudkan untuk dimengerti secara tuntas, tetapi untuk diyakini. Bukan untuk dimengerti, tetapi diyakini. Ini yang penting.
Banyak orang terjebak ingin membuat orang itu mengerti. Ya demikian. Ketika malaikat itu datang kepada Maria, bukan tujuan dari malaikat itu untuk membuat Maria itu mengerti, tetapi tujuan dari malaikat adalah membuat Maria mengimani. Walaupun mengimani itu bukan mengimani dalam kebutaan, mengimani di dalam pemahaman, tetapi bukan maksud dari malaikat itu menjelaskan begitu panjang lebar tentang inkarnasi. Dan bukan maksud dari Maria juga untuk kemudian berusaha secara detail memahami. Dia memang bertanya bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Ada upaya untuk mengerti, tetapi bukan upaya untuk sampai kemudian begitu susahnya untuk memahami ini, memahami itu. Bukan. Ini bukan sesuatu yang sekedar yang harus dimengerti sedemikian rupa, sedemikian sulitnya. Tetapi tujuan dari malaikat Gabriel adalah supaya Maria mengimani yang namanya inkarnasi. Inkarnasi bukan sekedar untuk dimengerti, tetapi untuk diimani. Dan boleh saya katakan, bukan untuk dimengerti, tetapi diimani. Sebenarnya banyak orang mengerti, tetapi tidak mengimani. Atau lebih tepatnya banyak orang merasa mengerti tentang inkarnasi, tetapi tidak mengimani. Lain halnya dengan Maria. Maria, dia cukup mengerti sebatas apa yang disampaikan oleh Tuhan. Saya ulang, sebatas apa yang disampaikan oleh Tuhan, dia mencoba untuk memahami. Ketika dikatakan ia akan mengandung, itu tidak bisa dipahami oleh dia. Itu sebabnya dia bertanya, bagaimana mungkin itu terjadi? Tetapi kemudian sesudah malaikat itu mengatakan Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan akan disebut kudus anak Allah. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maria tidak mempertanyakan lagi. Maria mengimani. Mengimani bahwa Tuhan melalui malaikat telah jelas memberitahu bahwa dia akan mengandung. Dia bertanya prosesnya bagaimana. Tuhan yang akan mengatur. Roh Kudus yang akan turun ke atas. Maria tidak kemudian berpikir-pikir bagaimana ya Roh Kudus itu turun. Apa Roh Kudus itu turun kemudian masuk ke dalam perut saya ya. Kapan itu akan terjadi ya? Bagaimana prosesnya ya? Maria sama sekali tidak memikirkan hal itu. Ketika kemudian dikatakan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, Maria tidak bertanya-tanya bagaimana ya caranya nanti kuasa itu. Apakah akan ada seperti tersetrum? Apakah nanti akan seperti ada goncangan? Apakah akan ada ini ada tidak? Maria tidak memikirkan hal itu. Malaikat Tuhan pun juga tidak mengajak Maria sampai pada titik. Tetapi yang diajak oleh malaikat adalah cukup informasi dan mengimani informasi. Ada firman Tuhan yang datang, yang Maria mengerti dan kemudian mengimani apa yang kemudian dia mengerti. Kalau dibandingkan dengan orang Kristen masa ini, agak sedikit susah. Dan sangat berbeda. Ada begitu banyak orang belajar tentang Alkitab. Ada banyak orang mencoba untuk belajar tentang doktrin-doktrin Alkitab. Tetapi tidak mempercayai secara sepenuhnya Allah di dalam keseharian. Bukan itu maksud Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Bukan itu maksud Tuhan memberikan pemahaman tentang inkarnasi. Bukan untuk diperdebatkan, dipertanyakan, dan kemudian kalau mengerti tidak dilakukan. Bukan. Tapi yang diinginkan sama seperti apa yang Tuhan inginkan kepada manusia. Cukup mengerti, jangan mengimani. Meyakini, mempercayai, dan menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Itu sebabnya yang mengatakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita berbicara tentang inkarnasi, maka inkarnasi itu bukan sekedar dimengerti atau bukan untuk dimengerti, tetapi untuk diamini. Kalau yang pertama tadi diimani, maka yang kedua itu diamini.
Tidak hanya kemudian diterima bahwa ini datang dari Tuhan dan kebenarannya 100%. Tidak mungkin. Bukan hanya bicara tentang keyakinan itu saja. Kalau kita bicara tentang inkarnasi, berbicara kepada murid kita tentang Kristus yang datang ke tengah-tengah dunia. Maka ketika kita berbicara dengan sepenuh iman kita bahwa ini sesuatu yang benar, mungkin kita sukar untuk menerima dengan akal kita karena ini melampaui akal kita. Tetapi kebenarannya tidak pernah kita ragukan. Itu kita imani. Yang kedua, bukan hanya kita imani, tetapi harus kita amini. Maria mengamini apa yang dikatakan oleh malaikat. Ketika konsep yang baru ini sampai ke dalam pemikiran Maria, bisa saja kemudian dia begitu sulit untuk menerimanya. Atau sesudah dia meyakini, dia mungkin masih bisa memikirkan bagaimana kemudian ini akan betul-betul bisa dilakukan. Tapi alih-alih berpikir seperti itu, daripada sibuk memikirkan tentang konsep ini yang benar bagaimana, Maria lebih memilih untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Apa yang Tuhan kehendaki, ia menjadi saluran bagi kelahiran manusia Yesus Kristus. Maka ia tidak hanya meyakininya, ia tidak hanya mengimaninya, tetapi dia menerima dan menantikannya serta menjalani. Pembicaraan ini memang selesai sebab dikatakan lalu malaikat itu meninggalkan dia. Fakta bahwa malaikat itu meninggalkan dia bukan hanya berbicara sekedar sudah selesai. Pembicaraan itu sudah selesai, bukan itu. Tetapi lebih dari itu, malaikat itu meninggalkan dia. Karena malaikat itu mengetahui bahwa Maria mengamini perkataan. Maria tidak hanya mengejar mengerti tentang inkarnasi, kelahiran Yesus melalui bayi yang akan dikandung. Tetapi Maria bertekad untuk menjalankannya. Dan betul, sampai pada akhirnya Yesus Kristus dilahirkan, Maria melakukan apa yang Tuhan ingin. Dia tidak memusingkan dirinya dengan mencari penjelasan-penjelasan. Bahkan ketika ia mengandung, ia tidak memikirkan inkarnasi. Kok aku masih bingung? Enggak. Dia melihat bahwa apa yang dikatakan Tuhan itu benar adanya. Ia mengamini dan ia akan menjalani. Ini penting. Inkarnasi bukanlah soal konsep yang ada di pikiran kita. Inkarnasi bukanlah soal saya paham, mengerti secara tuntas inkarnasi. Tetapi yang jauh lebih penting, bagaimana inkarnasi Kristus itu saya jalankan di dalam keseharian. Di dalam konteks kita, mengamini inkarnasi itu artinya kita melakukan hal yang sama seperti yang Yesus lakukan. Dari inkarnasi Yesus, maka kemudian menuju kepada satu ketaatan Maria yang dalam tanda petik seperti juga inkarnasi. Sekali lagi, dalam tanda petik seperti inkarnasi. Sama seperti Tuhan kemudian datang sebagai manusia. Demikian pula ketika menjalani kehidupan kesehariannya. Itu juga butuh dalam tanda petik konsep inkarnasi dalam pikiran, perasaan, dan kehendak manusia. Ia tidak mengikuti pikirannya sendiri, ia tidak mengikuti perasaannya sendiri, ia tidak mengikuti kehendaknya sendiri, tetapi ia menundukkannya. Ia merendahkan diri mengikuti apa yang dikehendaki. Sama seperti inkarnasi Kristus yang merupakan kerendahan hati sebagai seorang Allah yang maha tinggi, maha kuasa, datang ke tengah-tengah dunia, hidup taat di hadapan Bapa. Demikian pula ketika Maria mengamini inkarnasi, dia merendahkan diri, dia tunduk, dia menjalani apa yang harus dia lakukan sebagai seorang wanita yang belum menikah dan harus mengandung. Ini yang saya katakan, inkarnasi itu berujung dengan mengamini. Nah, kalau kita sebagai seorang pendidik, sebagai pengajar, sebagai seorang Kristen memahami tentang inkarnasi, maka kita tidak boleh berhenti hanya sekedar pemahaman saja, sekedar perasaan saja, sekedar rasa ingin melakukan, bukan, tetapi mengejawantahkannya
mengamini di dalam perilaku kita dengan kita bersedia merendahkan diri agar kehendak Allah menjadi nyata di tengah-tengah hidup kita dimanapun kita berada. Inkarnasi bukan untuk dimengerti, tetapi diimani. Inkarnasi bukan untuk dimengerti, tetapi diamini. Kiranya Tuhan menolong setiap kita untuk mengimani dan mengamini inkarnasi Kristus di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.